Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua hadir dengan semangat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk dipimpin doanya. Kamu tuh kenapa? Terima kasih. Sekarang kita absen ya. Apakah semua hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu minta semua buku yang tidak perlu disimpan di laci meja ya. Di atas meja hanya ada boleh pensil dan penghapus. Siapkan diri kalian untuk belajar. Bagus, Ibu lihat sudah rapi. Anak-anak, selama pembelajaran hari ini kita punya kesepakatan. Tangan diangkat dulu kalau ingin berbicara dan tidak boleh memotong pembicaraan teman. Dan kita saling menghargai pendapat. Setuju? Baik. Hebat. Kalian sudah siap jadi pelajar yang luar biasa hari ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa yang kalian lihat? Betul sekali. Ini adalah hutan hujan tropis. Pernah tidak kalian membaca artikel atau berita tentang hutan di koran, majalah, atau internet? Nah, bagus. Berarti kalian sudah sering menemukan teks yang menceritakan fakta nyata. Teks seperti itu namanya teks non-fiksi. Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi, terutama cara menemukan gagasan pokoknya. Siap? Hari ini tujuan kita ada 3. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks non-fiksi. Yang kedua, kalian bisa menemukan dan menjelaskan kosakata baru. Yang ketiga, kalian bisa menyampaikan kembali isi bacaan secara lisan dengan jelas. Kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu membaca teks, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil. Seru kan? Ayo kita mulai. Sebelum membaca, Ibu jelaskan dulu ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta nyata, bukan cerita hayalan. Contohnya, buku pelajaran, ensiklopedia, artikel berita, dan laporan ilmiah. Sekarang gagasan pokok. Setiap paragraf punya satu ide utama yang menjadi inti. Nah, itulah gagasan pokok. Biasanya letaknya ada di kalimat pertama atau di akhir kalimat. Ibu beri analoginya ya. Bayangkan sebuah paragraf itu seperti pohon. Gagasan pokok adalah batang utamanya yang paling penting dan paling kuat. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang yang menopang batang itu. Tanpa batang, pohon tidak bisa berdiri. Paham? Cara menemukannya, yang pertama, baca judul dan bayangkan topik utamanya. Yang kedua, baca kalimat tiap paragraf. Biasanya di situ ada gagasan pokoknya. Yang ketiga, jika tidak di awal, coba cek di akhir kalimat. Mudah kan? Sekarang baca teks. Menjaga kelestarian hutan hujan tropis di LKPD kalian. Dalam hati. Waktunya 2 menit, mulai. Oke, pensil di tangan, bukunya ditutup dulu. Ibu akan bertanya. Ingat, sebelum menjawab, pikirkan dulu. Ibu beri waktu berpikir 10 detik. Pertanyaan pertama, apa topik utama dari teks yang baru kalian baca? Ya, siapa yang mau menjawab? Bagus sekali, tepat. Topiknya tentang pelestarian hutan hujan tropis.
Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalimat manakah yang menurut kalian paling penting di paragraf pertama dan mengapa? Luar biasa, analisis kamu benar. Kalimat itu memang gagasan pokok paragraf 1 dan kamu sudah bisa menjelaskan alasannya. Mantap. Pertanyaan yang ketiga ini agak menantang ya. Setujukah kalian dengan cara menjaga hutan yang dijelaskan dalam teks? Seperti reboisasi dan kawasan hutan lindung. Mengapa? Ya, kamu? Wah, pendapat yang sangat bijak. Kamu sudah berpikir tentang dampaknya bagi makhluk lain. Itu namanya berpikir kritis. Keren sekali. Oke anak-anak, sekarang kita akan beralih ke kegiatan kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang harus diisi bersama. Tapi sebelum kalian berdiskusi dengan teman, kalian harus berpikir sendiri dulu. Ini yang namanya ting. Nah, baru setelah itu berpasangan yang namanya pair. Yang terakhir berbagi ke seluruh kelas, namanya share. Jadi metode hari ini yaitu think, pair, dan share. Nah, ibu punya kejutan. Setiap kelompok dapat kartu kata kosakata baru dari teks ini, seperti ekosistem, habitat, reboisasi, dan keanekaragaman hayati. Kartu ini akan membantu kalian saat mengerjakan kegiatan 2 di LKPD. Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 meja baris kiri, kelompok 2 tengah baris kiri, kelompok 3 tengah baris kanan, kelompok 4 baris kanan. Cepat tapi tenang ya. Sekarang fase think dulu ya. Buka LKPD kegiatan 1, tugas kalian baca tes sekali lagi. Lalu tulis gagasan pokok di tabel yang sudah disediakan. Sendiri dulu, tidak boleh bertanya ke teman. Waktu 2 menit dimulai. Oke, waktu think selesai, sekarang pair. Bandingkan jawaban kalian dengan teman sebangku. Lihat apakah gagasan pokok yang kalian temukan sama atau berbeda. Kalau berbeda, berdiskusilah. Mana yang lebih tepat dan mengapa? Waktu 1,5 detik. Ada yang bingung? Coba bacakan kalimat pertama paragraf kedua. Nah, bagus. Kalimat itu bicara tentang apa? Ancaman terhadap hutan kan? Nah, berarti gagasan pokoknya adalah. Nah, tepat sekali. Lihat, kalian bisa menemukan sendiri. Lanjutkan ya. Sekarang fase terakhir, yaitu share. Tiap kelompok sudah sepakat dengan jawaban. Sekarang waktunya berbagi. Kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Silakan berdiri dan bacakan gagasan pokok paragraf pertama. Mantap, lengkap dan tepat. Sekarang kelompok 3. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Excellent, kelompok 3, luar biasa. Apakah ada kelompok lain yang jawabannya berbeda tentang paragraf ketiga? Tidak ada? Berarti semua setuju. Bagus. 1 pertanyaan tambahan. Bagaimana kalian bisa tahu itu gagasan pokok, bukan gagasan pendukung? Apa bedanya? Ada yang mau jawab? Sempurna. Kamu sudah bisa membedakannya dengan sangat baik. Teman kalian baru saja memberikan definisi yang sangat tepat. Gagasan pokok adalah inti dan gagasan pendukung adalah penjelasannya. Catat di LKPD ya. Anak-anak, sudah 12 menit kita belajar bersama. Seru sekali. Sekarang mari kita rangkum. Ibu
Ibu tanya dulu ya, apa itu teks non-fiksi? Sempurna. Gagasan pokok adalah ide utama paragraf di kalimat pertama atau terakhir. Kalian semua luar biasa hari ini. Kalian sudah berhasil menemukan gagasan pokok sendiri melalui diskusi kelompok. Ibu bangga. Sekarang tes kecil ya, tidak perlu tulis, jawab lisan saja. Pertanyaan pertama, sebutkan gagasan pokok paragraf teks tadi. Kamu? Betul. Pertanyaan kedua, apa arti reboisasi? Tepat sekali. Ibu senang kalian sudah memahami materi hari ini. Sebelum selesai, Ibu minta kalian isi refleksi di bagian bawah LKPD ya. Ada 3 pertanyaan kecil. Tidak perlu lama, 1 menit saja. Mulai. Oke, waktu refleksi selesai. Untuk tugas minggu depan, cari satu teks non-fiksi di koran, majalah, atau internet. Tandai gagasan pokok setiap paragrafnya. Bawa ke kelas minggu depan ya. Kita akan mendiskusikan bersama. Pembelajaran hari ini selesai. Kalian sudah bekerja keras, berdiskusi dengan baik, dan belajar hal baru yang sangat berguna. Sebelum pulang, maksudnya sebelum pindah ke pelajaran berikutnya, mari kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doa. Amin. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.